Halo semua, ketemu lagi bareng gue Imbre. Di episode kali ini atau di video kali ini kita nggak akan ngomongin tentang ngoding cloud, tapi gue pengen ngebahas tentang gimana caranya kita bisa belajar dengan efektif atau gimana caranya kita memberantas rasa males dari dalam diri kita. Jadi sebenarnya kenapa gue bikin konten ini karena gue ke-trigger ketika melihat beberapa pertanyaan di akun Twitternya @codingfest. Jadi kita akan go through di beberapa pertanyaan yang ada di akun Twitter tersebut dan gue akan jelasin kenapa dan menurut gue pertanyaannya gimana. Nah, sebelum kita masuk ke konten, gue pengen bilang kalau gue akan bagi-bagi beberapa stiker Google yang gue dapat dari GDE Swag. Jadi kemarin Google habis ngirimin swag untuk GDE di Indonesia sepertinya, dan kemudian dia juga mengirimkan stiker termasuk beberapa hal lain kayak kaos, kemudian ada tumbler dan lain-lain. Tapi karena gue nggak terlalu suka nempel-nempelin stiker di laptop, jadi yang gue lakukan adalah gue akan bagi-bagi stiker ini. Jadi kalau seandainya kalian pengen dapat stiker ini, nanti akan gue kirimkan ke rumah. Silahkan cari tahu gimana caranya di mungkin bagian akhir dari video ini. Jadi silahkan tonton dan kemudian nanti silahkan ikuti caranya gimana biar kalian bisa memenangkan stiker-stiker ini. Oke, ini adalah pertanyaan pertama yang pengen gue bahas. Jadi ada yang nanya, ada yang punya referensi Spring Security, belum mudeng-mudeng nih. Sebenarnya, kalau seandainya kalian bisa googling, itu sebenarnya ada banyak banget resource tentang Spring Security. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak clear aja, yang sebenarnya nggak dia ngerti itu sejauh apa sih? Atau kalau seandainya dia udah nyari, itu dia udah nyari apa? Atau mungkin yang dimaksud oleh dia ini sebenarnya referensi Spring Security dalam bahasa Indonesia, karena dia mencari pertanyaan yang referensi dalam bahasa Indonesia. Gue nggak tahu, tapi menurut gue kalau seandainya bisa kreatif dikit dan bisa googling dan mungkin bisa membaca dokumentasi dengan lebih baik, pertanyaan kayak gini nggak perlu ada. Pertanyaan kedua, ada yang nanya, CSS agar pas di hover teksnya doang yang keganti warna gimana ya? Nah, terus dia ngupload gambar, dan menurut gua ini juga adalah pertanyaan yang tipikal males-males searching di Google. Kenapa? Kalau seandainya kalian nyari di Google, gimana caranya ngebikin teks yang di hover warnanya berubah, itu udah ada. Dan itu gampang banget. Bahkan gue yang bukan front-end developer pun gue tahu gimana caranya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini lagi-lagi menurut gue adalah tipikal yang males untuk googling. Dan ini ada satu lagi contoh yang menurut gue agak males googling. Pertanyaannya adalah, ada yang tahu cara nampilin ini atau yang paham buat form login dan bersedia untuk ditanya, maaf aku newbie belum paham. Kalau pertanyaannya ada yang tahu cara nampilin ini, gimana cara bikin form login, itu udah ada banget resource-nya, udah banyak di internet. Sebenarnya kalian tinggal search how to create login form in PHP atau in Node.js atau macam-macam, itu sebenarnya udah ada. Nah, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin yang belum dipahami oleh si penanya ini sebenarnya apa. Padahal karena sebenarnya jawabannya ini udah banyak banget di internet. Gue nggak tahu komen-komentarnya seperti apa. Ada yang ngasih link video, ada yang nanya juga kan nampilin apa tulisan dalam boxnya. Pakai bootstrap aja misalnya. Terus bingung di mana. Pertanyaan itu sebenarnya nggak jelas, tapi sebenarnya kalau seandainya kita lihat yang dia pengen cari tahu itu gimana bikin form login, itu udah ada banyak di internet. Terus ada tipikal pertanyaan yang menurut gue pertanyaannya nggak jelas. Dia nanya, perintah buat nampilin total harga dapat diskon sekian, terus biar berlaku kelipatannya gimana? Gue bingung, ini sebenarnya dia mencoba bertanya apa sih? Pertanyaannya nggak jelas, konteksnya nggak jelas, kemudian permasalahannya juga nggak jelas. Gue nggak pengen terlalu bahas banyak, tapi ini contoh pertanyaan yang menurut gue mungkin bisa diimprove cara nanyanya. Ada yang nanya lagi, ada yang bisa bantu tutor untuk nampilin notif di Android Studio nggak guys? Dengan arsitektur MVVM code. Menurut gua ini tipikal pertanyaan yang kurang mau berkreasi. Kenapa? Karena untuk nampilin notif di Android dan arsitektur MVVM itu dua hal yang sebenarnya berbeda. Yang satu itu tentang gimana cara kita pakai fitur Android, yang satu lagi tentang code arsitektur. Nah, kenapa gua bilang pertanyaannya males untuk berkreasi? Karena sebenarnya lu perlu belajar dua hal berbeda ini dulu. Kalau seandainya lu udah tahu, kemudian cobalah untuk bisa berkreasi gimana caranya kalau kita menggabungkan dua hal ini. Menurut gue itu penting untuk kita bisa coba dulu, jangan tanya dulu tapi coba dulu. Kalau seandainya kalian mentok nggak ketemu caranya gimana, baru seandainya ditanyakan. Tapi kayaknya di sini gue nggak tahu apakah dia bantu tutor minta mulai dari awal apa gimana, gue nggak tahu. Lihat aja nggak ada yang balas kan.
pertanyaan kayak gini karena sebenarnya nggak jelas yang dimau itu apa dan sebenarnya yang dia nanyain itu apa sih gitu. Kemudian ada yang nanya yang menurut gue pertanyaan paling parah. Ada yang buka jasa untuk bikinin tugas akhir pakai RStudio nggak? Menurut gue ini tipikal yang malas kuliah sih, jadi nggak perlu dibahas lagi. Jadi kalau seandainya ya kalau seandainya mau jadi developer kita terus terang nggak boleh kayak gini karena kalau seandainya kita kayak gini ya gimana caranya kita bisa menyelesaikan mungkin permasalahan yang lebih kompleks. Nah ini yang lucu juga sih menurut gue. Dia nanya ada yang tahu kenapa output sortingnya nggak keluar dan yang dia lakukan adalah dia ngasih codingan yang udah dia buat. Lucunya kenapa? Karena menurut gue apakah sekarang lo meminta orang-orang di Twitter untuk ngedebug codingan lo sementara yang lo kasih adalah image. Kalau seandainya yang lo kasih teks masih mending, kalau yang lo kasih adalah snippet masih mending, gue bisa copy taruh ke teks editor gue dan mungkin gue bisa bantu nyari solusinya. Tapi di sini yang lo kasih adalah gambar, terus lo pengen gue baca satu-satu atau gimana sebenarnya? Yang kayak gini tuh menurut gue aneh. Ini cuma beberapa contoh dari pertanyaan yang ada di Coding Fest. Walaupun begitu, menurut gue bukan berarti pertanyaan-pertanyaan yang lain di Coding Fest itu juga buruk. Tapi ada juga pertanyaan yang menurut gue masuk akal. Kalau dia nanya, kalau mau jadi data scientist itu karir path-nya seperti apa? Atau mungkin kalau dia nanya, kalau seandainya mau belajar JavaScript, belajar apa dulu? Apakah belajar Node.js? Pertanyaan-pertanyaan yang meminta arahan itu menurut gue masih masuk akal. Karena wajar aja orang ketika belajar nggak tahu arahnya kemana. Tapi kalau seandainya pertanyaannya kayak tadi, minta bikinin tugas lah, atau minta tolong debug codingannya, itu menurut gue pertanyaan yang nggak masuk akal banget. Nah, poin gue sebenarnya buat untuk bikin pertanyaan itu sebenarnya nggak dilarang. Bertanya itu adalah suatu hal yang baik. Tapi menurut gue penting juga sebelum kita bertanya, kita harus memaksimalkan resource apa aja yang kita punya. Misalkan sebelum kita bertanya, kalau seandainya kita dibenturkan dengan suatu masalah, kita cari tahu dulu apakah sudah ada existing solution dari permasalahan yang kita temui. Kalau seandainya permasalahannya adalah tugas kuliah, most likely akan selalu ada jawabannya di internet. Kalian tinggal search dan kalian perlu kreatif dikit aja buat menemukan jawaban dari mungkin tugas kuliah kalian. Kalau ditanya ini gimana, mungkin problemnya nggak sama persis, tapi idenya yang penting. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus paham dengan konsep, supaya kalau seandainya kita mau nyari tahu sesuatu, kita tahu apa yang mau dicari di Google. Biar kalian nggak jadi developer yang pemalas dalam tanda petik, gue pengen share beberapa tips yang mungkin dalam perjalanan karir gue juga gue pelajari, gue juga alami, gue juga pernah dihina ketika intern, dan ada banyak hal lagi. Jadi tips yang pertama, ketika kalian ngoding kemudian kalian menemukan permasalahan di codingan kalian, yang harus kalian lakukan adalah membaca error message dari codingan kalian. Jadi biasanya kalau kita pakai IDE kayak IntelliJ atau misalkan VS Code, kita bisa lihat ada tanda merah, kayak misalkan ada flag merah atau seandainya ada garis merah. Biasanya itu menyimpan error code atau error message dari codingan kita. Nah, kalau kalian ketemu itu, jangan kalian screenshot terus taruh di Twitter nanya ke orang. Yang harus kalian lakukan adalah coba baca. Nah, mungkin permasalahannya adalah setelah kalian baca pun kalian nggak tahu itu artinya apa. Itu adalah menurut gua mungkin permasalahannya adalah bahasa. Biasanya kalau kita ngoding, most of the resources yang ada di internet, banyak majority resource yang ada di internet itu adalah resource dalam bentuk bahasa Inggris, termasuk error message. Jadi karena codingan ini dibikin oleh orang lain, mungkin ada di luar sana atau di luar negeri dan segala macam, dan bahasa yang digunakan untuk bikin codingan itu adalah bahasa Inggris. Jadi wajar kalau errornya dalam bahasa Inggris. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah memperbaiki atau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang kedua, mungkin supaya kita bisa belajar lebih efektif dan tidak jadi developer pemalas, menurut gue adalah kita harus bisa menjelaskan konteks tentang pertanyaan kita sebelum kita bertanya. Jadi kalau misalkan saya nanya, kalau seandainya saya pengen pakai CI gimana caranya ya? Konteksnya apa nih? Kalau seandainya kalian bilang, sebelumnya saya lagi belajar PHP, kalau saya pengen pakai CI gimana? Mungkin orang bisa refer bahwa CI itu adalah code igniter. Tapi kalau seandainya saya orang DevOps, ketika saya dengar CI, saya nggak mikir code igniter, tapi saya mikir tentang continuous integration. Jadi penting sebelum nanya, kasih tahu dulu konteksnya apa, permasalahannya seperti apa, konteksnya kayak gimana, kalian lagi ngadepin apa, baru tanya. Kemudian menurut gue yang ketiga, perbaiki cara belajar. Kemampuan belajar mandiri itu sangat penting di zaman sekarang. Jadi apalagi terutama ketika kita masuk kondisi WFH, di mana kita nggak bisa ketemu langsung dengan mentor dan kita dipaksa untuk harus belajar sendiri. Itu sangat penting. Jadi pastikan kalian bisa belajar sendiri.
itu kayaknya kemampuan yang dibutuhkan selama pandemi ini. Kan karena kalian nggak bisa lagi ketemu sama mentor, atau mungkin kalian nggak bisa lagi melakukan banyak hal dengan teman-teman atau diskusi langsung karena waktu diskusinya akan berkurang. Nah, tips berikutnya menurut gue adalah eh, ketika kalian pengen belajar tentang suatu hal, belajarlah dari hal-hal yang sederhana. Misalkan kalau kalian belajar programming language, belajarlah dari gimana caranya ngebikin teks hello world. Kemudian yang penting adalah kalian coba dulu. Kemudian kalau seandainya codingannya nggak compile, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus search, cari di Google tentang apa permasalahannya. Gimana sih cara bikin hello world dengan bahasa pemrograman C++ atau Java atau Go dan segala macam. Nah, cari solusinya. Kemudian coba implementasikan solusinya. Kalau seandainya kalian udah bisa, coba improve solusi tadi dengan hal-hal baru. Kalau seandainya kalian punya ide, coba tambahkan beberapa hal lain. Misalkan gimana caranya nge-improve suatu algoritma ini supaya jadi lebih cepat atau lebih efisien dan efektif dan segala macam. Kalau misalkan kita uh, semacam ngelakuin competitive programming atau kita coding interview, biasanya yang kita lakukan itu adalah come up dengan solusi yang suboptimal, artinya solusi yang mungkin slow atau mungkin nggak efektif. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menemukan solusinya. Once kita udah dapat solusinya, kita bisa improve solusinya tadi dengan mengimprove atau meningkatkan speed dari algoritma yang udah kita buat. Jadi belajar untuk mencoba dulu cari solusi, kemudian optimalkan solusi yang udah kita buat. Tips berikutnya tentang gimana cara belajar. Menurut gue adalah cara belajar yang paling efektif itu adalah dengan selalu memulai dengan pertanyaan. Ketika kita membaca sesuatu, mulailah untuk berimajinasi tentang apa sih yang bisa kita tanyakan. Kemudian ketika kita udah punya pertanyaan, cari jawabannya. Ketika kita menemukan jawabannya, buat lagi pertanyaan baru dari jawaban yang kita temukan sebelumnya. Ulang itu terus sampai kita merasa bahwa kita udah sampai pada suatu titik yang mungkin bisa kita bilang cukup atau titik yang udah nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi kalau nggak bisa kemana-mana lagi kayaknya mustahil juga ya, karena ilmu itu bisa dalam banget. Jadi menurut gue adalah selalu repetitif. Bikin pertanyaan, jawab, cari solusinya, cari jawabannya, kemudian bikin pertanyaan lagi dan ulangi itu terus. Jadi ketika kita melewati proses itu, menurut gue kita akan menemukan banyak hal yang mungkin kita sendiri belum pernah tahu atau belum pernah kita baca. Tips berikutnya menurut gue adalah uh, biasakan untuk search di Google. Jadi gue pernah ditegur ketika intern, ketika gue nanyain pertanyaan bodoh, terus dia bilang improve your Google View. Artinya skill lu untuk pakai Google itu harus ditingkatin juga. Karena pertanyaan gue rasa pertanyaannya aneh banget dan bego banget. Kemudian dia bilang kayak gitu dan gue merasa tersentil. Akhirnya ketika saat itu gue digituin, yang gue lakukan adalah gue mencoba mencari cara untuk mempertajam bagaimana cara bertanya. Kalau seandainya gue punya permasalahan, gue belajar untuk gimana caranya mengutarakan permasalahannya apa dan untuk mencari solusinya seperti apa caranya di Google. Jadi Google itu adalah tools yang penting banget. Lagi-lagi gue ulang, kalau seandainya yang kalian pengen tahu itu adalah tugas kuliah, biasanya itu udah ada di internet. Jadi kalian tinggal search aja, tapi kalian harus lebih kreatif. Kemudian tips berikutnya untuk menghindari jadi developer pemalas adalah belajar membaca dokumentasi teknis. Jadi kalau seandainya kita pakai teknologi kayak Golang, karena gue banyak pakai Golang, jadi gue banyak membaca dokumentasi Golang. Nah, dokumentasi Go itu bahasa Inggris semua. Dan ada istilah-istilah baru yang mungkin gue temui tiap hari. Begitu juga kalau seandainya kalian developer Node.js. Kalian juga punya dokumentasi Node.js yang mungkin bisa kalian baca. Kalau seandainya kalian pengen tahu Node.js itu ada fitur apa aja, kalian bisa baca dokumentasi Node.js. Nah, membaca dokumentasi teknis ini penting banget. Masalahnya adalah yang gue rasakan, orang itu kadang nggak mau baca. Bahkan udah bahasa Indonesia pun kadang orang nggak mau baca, apalagi bahasa Inggris. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang gue lihat tadi itu sebenarnya udah ada jawabannya. Cuman orang kayaknya males search, males baca, dan seterusnya. Dari semua tips tadi, kalau seandainya kita kerucutkan jadi satu, menurut gue untuk bisa menghindari sifat developer pemalas, atau gimana caranya kita memberantas rasa malas dari diri kita sebagai developer, menurut gue cara paling efektif adalah dengan belajar bahasa Inggris. Jadi kenapa? Karena pertama, resource yang ada di internet itu adalah resource bahasa Inggris. Jadi kalau seandainya kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian nggak bisa baca apapun yang ada di IDE kalian. Oke, ada yang bahasa Indonesia, tapi kan sebenarnya resource dalam bahasa Indonesia itu terbatas banget. Kalau seandainya kita pengen belajar Go atau C++, pasti udah banyak banget resource-nya dalam bahasa Inggris. Maka penting banget kemampuan untuk membaca.
Kemudian kalau kita ngomongin tentang writing skill, kenapa writing skill juga penting untuk kita sebagai developer? Pertama, itu akan kita pakai untuk menulis codingan. Kalau kita pengen kerja sama orang yang mungkin bukan orang Indonesia, mau nggak mau, codingan kita juga harus bahasa Inggris. Kalau seandainya writing skill kita atau kemampuan kita membuat kalimat atau membuat frase itu nggak bagus, mungkin itu akan membingungkan untuk developer-developer yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu juga penting kenapa kita harus punya kemampuan yang baik untuk menulis bahasa Inggris. Kemudian, kalau kita ngomongin tentang listening, kenapa kemampuan listening penting? Kalau seandainya kalian search di YouTube atau podcast yang berbahasa Inggris, itu juga banyak ngebahas teknis seperti Go, ada podcastnya Kubernetes, ada podcast Docker dan segala macam, podcast Google Cloud juga dan AWS juga, itu semuanya dalam bahasa Inggris. Ketika kalian punya skill listening yang bagus, kalian juga bisa dapat resource belajar yang bagus juga dari internet. Gue nggak bilang bahwa resource belajar bahasa Indonesia nggak bagus, banyak yang bagus juga. Tapi kalau seandainya kalian pengen nge-expand knowledge kalian, kalian bisa belajar dengan nonton-nonton video yang ada di YouTube. Writing, reading, dan kemudian listening. At least 3 itu. Dengan menguasai 3 knowledge ini, atau 3 kemampuan bahasa Inggris ini, gue rasa kalian bisa jadi developer yang bisa belajar sendiri. Bisa menemukan solusi dari permasalahan kalian sendiri. Kira-kira itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terutama untuk teman-teman yang baru memulai karirnya sebagai developer, harapannya adalah kalian bisa belajar sendiri, bisa mempercepat progres belajar kalian sebagai developer atau sebagai mahasiswa IT. Nah, karena tadi di depan gue bahas kalau gue pengen bagi-bagi ini, caranya gampang. Menurut kalian, silahkan nanti tulis di komentar menurut kalian gimana caranya biar kita bisa belajar mungkin programming atau untuk jadi developer yang lebih baik dengan cara yang lebih efektif. Silahkan tinggalin komen kalian dan jangan lupa subscribe juga. Nanti komentar atau informasi atau pernyataan yang menurut gue menarik akan gue pilih beberapa dan akan gue kirimkan stiker ini. Jadi dari gue itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan malas.